tetap perjuangkan mahat, tetap perjuangkan sekolah yang telah kami bangun bersama keluarga besar. Tapi jangan jadikan yayasan itu sebagai tempat mencari uang, tapi sebagai tempat perjuangan. Masya Allah. Mungkin kami dari PPMI Riyadh mewakili teman-teman PPMI Riyadh dan seluruh mahasiswa di Riyadh, kami mengucapkan juga ucapan belasungkawa. Kami ucapkan turut berduka cita atas musibah yang menimpa. Semoga beliau mendapatkan tempat yang terbaik di sisi insyaallah. Dan husnul khotimah insyaallah. Amin ya Rabb. Keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran insyaallah. Ada Jazakumullah khair. Ada hikmah dibalik ke semua kejadian diberikan insyaallah. Amin. Dan mungkin pada kesempatan ini kita juga sebagai mahasiswa di Riyadh ini, karena kan Bapak Antum ini juga kan sebagai salah satu panutan kita lah sebagai mahasiswa di Arab Saudi ini, pengen juga tahu sebenarnya bagaimana sih beliau mendidik anak-anaknya, bagaimana beliau membesarkan anak-anaknya. Mungkin bisa sedikit berbagi juga lah kepada kita semua. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Jazakumullah khair, Ustaz Supran, atas kesempatannya bisa kita ngobrol santai sekarang ini ya. Kebetulan aneh manggilnya Bapak. Yeah. Bapak. Beliau nih kalau kita tahu memang kesibukannya ya sangat padat, sibuk sekali. Tapi di sela-sela kesibukannya ya selalu menyempatkan waktu buat keluarga pasti. Setiap kita ada agenda yang kumpul bersama ataupun rihlah bersama, pasti dia menyempatkan di sela-sela kesibukannya. Walaupun dia terlambat atau apapun gitu. Pasti itu, dia selalu mengutamakan keluarga. Itu yang selalu kami kenang sebagai anak-anak dari beliau yang Masya Allah di segala kesibukan yang sangat padat selalu menyempatkan waktu buat keluarga sih. Dan cara beliau mendidik sih alhamdulillah kami dididik dengan ya sangat kami sangat bangga bisa dididik oleh beliau. Beliau tidak pernah mengajarkan kami di luar hal-hal yang jauh dari syariat Islam. Beliau selalu mengingatkan kepada kami anak-anaknya, apa yang saya ajarkan kepada kamu nak tidak pernah keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Pasti dia selalu berpegang teguh pada dua hal itu sih. Dan memang beliau semasa kuliah memang takhasus beliau di bidang Al-Quran. Di bidang Al-Quran. Masya Allah. Dan insya Allah antum nanti akan melanjutkan beliau di bidang Al-Quran juga. Insya Allah. Dan doanya mudah-mudahan dimudahkan nanti nih S2-nya juga di bidang Al-Quran ya. Doanya amin. Mungkin ada pengalaman yang paling berkesan menemani atau mendampingi beliau selama hidupnya, mungkin bisa. Ini yang salah satu yang menurut saya unik ya. Dulu yang kalau bapak masih muda tuh masih nyupir mobil sendiri, kita kan masih anak-anak tuh. Dia tuh kalau mengisi acara atau ceramah di tempat-tempatnya selalu mengajak anak-anaknya. Entah satu atau dua orang anaknya diajak untuk menemani beliau. Tapi beliau masih nyupir sendiri sih, waktu itu masih nyupir sendiri, kami ikut aja untuk nemenin. Nanti entah itu di dalam kota atau luar kota pasti selalu mengajak anak atau ibu kita atau kakak atau adik pasti selalu diajak. Itu sih yang menurut kami, mungkin dia ingin mengajarkan kepada anak-anaknya, begini loh kerjaan Nabi gitu, begini loh kerjaan kita. Bahwasanya dakwah itu ya begini, nggak mudah ya gitu. Jadi sering ikut beliau ceramah. Kebetulan saya dari dulu, dari SD mungkin saya sudah ikut sampai saya kuliah juga waktu itu sempat menemani beliau terakhir tempat ke Qatar. Masya Allah. Sempat ikut menemani juga di dakwah di Qatar. Di antara ceramah-ceramah beliau yang mungkin sangat banyak ya, kita bisa sekarang lihat rekaman-rekaman ceramah beliau. Dari sekian banyak ceramah tersebut, dari Ustaz Abdullah sendiri, yang mana ceramah yang paling mungkin yang paling membekas lah, yang selalu banyak sih. Tapi yang jelas kemarin ketika Bapak dipanggil Allah Subhanahu wa taala, banyak tuh kan beredar orang pada kirim video. Nah, video yang yang sangat menyentuh pada saat itu ya ketika video berjudul yang cara menggapai husnul khotimah dalam hidup. Itu sih yang kayaknya ngena banget gitu.
gitu sih. Semoga husnul khotimah. Amin, Insyaallah. amin. Insyaallah. Tentu saja pasti ada pesan-pesan lah dari beliau kepada anak-anaknya, dan yang paling diingat apa sih pesan-pesan yang mungkin semua yang terakhir lah, pesan yang yang bisa diingat kepada Iya anak. sih. Pesan, kalau pesan ini sepanjang kita hidup bersama beliau, dia sih kasih pesan kita, pokoknya jangan inilah. Kebetulan kami kan punya ma'had di rumah ya. Iya. Tetap perjuangkan ma'had, tetap perjuangkan sekolah yang telah kami bangun bersama keluarga-keluarga besar. Tapi jangan jadikan yayasan itu sebagai tempat mencari uang, tapi sebagai tempat perjuangan. Masya Allah. Dia menyampaikan kalau kita ingin mencari ma'isyah atau kehidupan ya di luar, tapi untuk pendidikan yang di rumah ini, yayasan yang di rumah ini, yang punya keluarga besar ini, kita harus sebagai tempat perjuangan. Itu sih yang selalu beliau ingatkan. Semoga Ustaz Abdullah ini bisa melanjutkan pesan beliau dan Amin, insya Allah. memperjuangkan juga insya Allah, khususnya apalagi insya Allah saya dengar sudah ada kabar gembira lah ya insya Allah di S2 Al-Quran ini ya. Iya, masih menunggu proses lah dari kampus. Ya, semoga dimudahkan lah ijraat untuk menuju S2 Master di bidang Al-Quran ini insya Allah. Mungkin seperti itu ya yang mungkin bisa kita sampaikan, atau ada semacam ya kalimat penutup lah dari Abdullah. Apa kalimat buat apa nih? Buat teman-teman di luar lah yang buat teman-teman. Iya. Sebenarnya hidup ini mudah ya. Bukan mudah sih, maksudnya kita menanggapi dalam setiap apa yang datang pada kita tuh ya jangan selalu dibawa pusing. Hanya dua kunci yang harus kita pegang dalam hidup ini, yaitu syukur sama sabar. Itu sih yang menurut Anda yang paling penting. Jadi kalau kita diberi kenikmatan, syukur, nggak usah selalu berhura-hura, santai aja. Kalau kita diterima musibah ya sabar, udah. Itu kan perintah dari Rasulullah, bahwasanya segala perkara umat mukmin kan baik kan. In asabahu sarra fasyakar fahuwa khairun lah, wa in asabahu darra fasabar fahuwa khairun lah. Jadi semua apa yang terjadi di muka bumi ini, baik itu kesenangan, baik itu kesulitan, itu baik bagi umat mukmin. Jadi menanggapinya itu ya jangan terlalu berlebihan. Karena kita kan hidup dunia ini kan seperti orang yang safar, bukan tempat mukim sesungguhnya. Karena tempat mukim sesungguhnya ya nanti di akhirat.